Ya, karena kan perpanjangan PKP 2B jika berubah menjadi UPK, penghasilan pemerintah tidak boleh turun, ya. Sehingga tentunya pemerintah mengajukan bahwa royalti untuk PKP 2B naik dari 13,5% menjadi 15%. Tentunya untuk pelaku usaha ini cukup berat, tetapi karena ini adalah syarat dari pemerintah untuk diperpanjangnya PKP 2B menjadi UPK, dan juga tentunya kita sebagai pelaku pertambangan di Indonesia turut mendukung pemerintah agar pendapatan pemerintah bisa naik, gitu. Kalau dilihat dari angka kan ini adalah usulan dari pemerintah 15%. Sudahkah ada duduk bersama antara pemerintah dan juga para pengusaha begitu untuk mencapai titik tengah, atau para pengusaha sebenarnya cukup deal dengan angka 15% sebagai pajak tambahan royalti dari 13,5% sebelumnya, Pak Ido? Saya rasa ini sudah usulan pemerintah dan sepertinya akan dituangkan di dalam PP, Bu, ya. Jadi kami dari pelaku usaha tentunya berharap royalti tetap, tetapi jika ini usulan pemerintah agar penghasilan pemerintah bisa meningkat, ya tentunya apalagi sudah jika dituangkan di dalam PP, kami akan menerima, gitu, Pak. Langkah strategi dari teman-teman pengusaha seperti apa dengan penambahan royalti ini, Pak Ido? Tentunya ya seperti untuk tentunya dengan kita bertambah cost-nya, tentunya ini langsung masuk cost karena royalti itu dihitung dari harga jual, sehingga kita kehilangan revenue at least tambahan 1,5% dari yang sudah kita alami saat ini. Tentunya kita harus melakukan efisiensi di dalam produksi, melakukan good mining practice, tentunya tanpa menghilangkan norma-norma konservasi cadangan. Konservasi cadangan di sini artinya kita harus menambang sampai tuntas seluruh deposit yang ada. Ya, jadi kita akan mencoba bagaimana kita membuat yang pertama bagaimana kita membuat mine plan yang bagus, ya, sehingga semua aspek cost di dalam mine plan tersebut seperti jarak pembuangan OB, jarak hauling batu bara, kemudian bagaimana kita desain tambang itu sehingga penggunaan fuel seminimum mungkin, ya, sehingga harga cost kita untuk per ton batu bara atau per ton yang lain itu bisa menjadi turun, sehingga bisa mengkompensasi kehilangan revenue 1,5% akibat kenaikan dari royalti batu bara ini. Oke, saya mau bergeser ke Mas Ferdy Hasiman terlebih dahulu, peneliti Alpha Research Database Indonesia. Menurut Anda seperti apakah sudah tepatkah begitu ya rencana untuk penambahan royalti ini sendiri untuk memperpanjang izin kontrak, pastinya di tengah kondisi negara yang memang butuh tambahan penerimaan negara, Mas Ferdy? Saya ingin koreksi dulu ya. Soal penambahan penerimaan negara itu bukan perintah menteri atau bukan perintah pemerintah ya, tetapi ini adalah perintah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Jadi di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 itu nggak diatur secara rinci terkait dengan royalti dan tarif ya Mbak ya. Tetapi di Undang-Undang Nomor 3 diminta agar pemerintah menaikkan penerimaan negara. Jadi saya sangat mendukung upaya pemerintah untuk menaikkan royalti dari 13,5% ke 15% ya. Dan ini menurut saya sangat penting untuk peningkatan penerimaan negara. Kalau saya ditanyakan apakah pembentukan PP untuk perpanjangan kontrak ini penting, saya kira dilihat dari perspektif mana kita harus menilai. Kalau dari perspektif kalkulasi atau kalkulus penerimaan negara dari kalkulus ekonomi, tentu ini sangat urgen.